tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Suko Buddhanang Kupado Suka Sadhamma Desana Suka Sanggasa Samagi Samaganang Tapo Suko Te. Persujudan pada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Kehadiran para Buddha mendatangkan kebahagiaan, pembabaran Dhamma sejati, kebersamaan dalam suatu kepergumpulan, mendatangkan kebahagiaan pelatihan mereka yang dalam kebersamaan. Bhikkhu Sangha yang mulia, para Rama-Ramani, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, segenap umat Buddha yang berbahagia dimanapun Anda semua berada. Saat ini kita memasuki bulan Waisak. Bulan Mei kita merayakan Hari Tri Suci Waisak 2566 tahun 2022. Tepatnya pada tanggal 16 Mei 2022 saat Hari Purnama Raya di bulan Waisak. Beberapa saat yang lalu, saudara kita dari Muslim baru saja merayakan Hari Raya Idul Fitri, Lebaran dengan penuh sukacita dan dalam kondisi yang baik, sangat baik sekali, meskipun masih suasana pandemi COVID-19 belum berakhir. Saudara kita yang Kristiani, pada akhir bulan Mei ini juga, tepatnya pada tanggal 26 Mei, akan merayakan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. Kita segenap umat Buddha di tanah air dan juga di dunia bersama-sama merayakan Hari Tri Suci Waisak 2566 tahun Buddhis dengan penuh sukacita, disertai keyakinan, menghayati, mempraktekkan ajaran dengan dilandasi oleh kesungguhan melakukan puja kepada Tiratana, serta menjadikan kebenaran Dhamma
sebagai penuntun hidup. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita bersama-sama merayakan Hari Tri Suci Waisak dalam kondisi penuh dengan kebersamaan, kerukunan yang saling bisa menghargai, menghormati masing-masing pemeluk umat beragama. Tentu sangat tepat sekali kita melaksanakan moderasi beragama di tengah-tengah kehidupan umat beragama dewasa ini, agar memberikan kesempatan bagi umat Buddha dan umat beragama lain untuk melaksanakan agamanya dengan aman, sehingga terbangunlah kedamaian hidup bersama antar umat beragama di Indonesia. Moderasi beragama menjadi kebutuhan untuk menemukan persamaan dalam perbedaan dan bukan mempertajam perbedaan dengan bersikap eksklusif. Moderasi beragama menjunjung nilai kemanusiaan dan menghadirkan keseimbangan pemahaman agama di tengah masyarakat. Nilai kemanusiaan terdapat pada penerapan cinta kasih dan kasih sayang dengan cara mengharap serta melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada kehidupan manusia yang bahagia. Kekerasan, ketakutan, penindasan, bahkan pembunuhan tidak mencerminkan penerapan cinta kasih dan kasih sayang. Sebaliknya, kekerasan dapat menimbulkan konflik, ketegangan, dan permusuhan sesama. Kekerasan bermula dari dorongan kebencian yang tak terkendali, memunculkan sikap ingin menguasai ataupun meniadakan lian. Bukan hanya terarah pada individu, namun juga dapat pula terhadap kelompok tertentu. Keseimbangan pemahaman agama memerlukan keluasaan wawasan berpikir sehingga mampu memahami agama sesuai dengan konteks sejarah maupun perkembangan zaman. Konteks sejarah akan menghargai agama sesuai dengan tradisi dan budaya pada saat itu. Sedangkan perkembangan zaman akan menghargai berbagai aspek kehidupan yang dibutuhkan pada zamannya. Apakah aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan sains dan teknologi yang terus berkembang. Karena itu, keseimbangan menerapkan agama memerlukan landasan maknawi agama yang menjadi pedoman umat beragama. Landasan maknawi agama diperoleh dari
sejauh mana umat beragama untuk memahami pandangan pendiri agama. Seperti umat Buddha memahami pandangan dari Sang Buddha Gotama, di mana Guru Agung Sang Buddha Gotama telah menunjukkan jalan yang bijak, jalan tengah, Majjhima Patipada, yang menghindari kedua cara-cara yang berlebihan, yang ekstrim. Tidak menarik ke sisi yang satu dengan yang lainnya. Karena keduanya, kalau tarikan ke sisi satu dan yang lainnya adalah ekstrim. Yang sering dikatakan adalah kenikmatan, kesenangan indriawi, dan juga penyiksaan diri yang berlebih-lebihan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang berbahagia. Karena itulah, Attakilamatani Yoga dan Kamasuka Likanu Yoga adalah dua cara pandang yang dihindari. Karena itu Sang Buddha mengambil jalan tengah yang dikenal Majjhima Patipada. Moderasi beragama sebagai jalan bijak, memadukan cinta kasih dan kasih sayang, serta pemahaman agama yang lebih terbuka terhadap perkembangan kehidupan dewasa ini. Sehingga moderasi beragama dapat menjauhkan sikap ekstrim, bahkan pemikiran primordialisme dan intoleransi terhadap perbedaan. Moderasi beragama sebenarnya telah lama menjadi aspek penting dalam membangun peradaban umat manusia di tanah air kita sejak dahulu kala. Pada masa kerajaan Mataram kuno, bagi kita yang senang menelusur sejarah, terdapat kehidupan beragama yang harmonis, meskipun ada perbedaan keyakinan agama di tengah masyarakat saat itu. Raja Wangsa Sailendra adalah raja Buddhis yang membangun candi-candi Buddhis. Sedangkan Raja Wangsa Sanjaya mendirikan banyak candi Hindu. Salah satu tempat ibadah umat Buddha Indonesia dan dunia dewasa ini adalah Candi Borobudur, adalah karya dari raja pada masa Wangsa Sailendra. Pada masa itu juga ada satu kisah yang menarik, pernikahan beda agama antara Raja Rakepikatan yang beragama Hindu mempersunting Ratu Pramodawardhani yang beragama Buddha. Dengan dasar kecintaan pada istrinya, Raja Rakepikatan mendirikan Jinamandra Candi Pelausan, terletak di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang bercirikan Buddhis. Sang Buddha mengajarkan kepada siswa-siswanya untuk mempraktekkan kehidupan berimbang dengan prinsip jalan tengah atau jalan madya. Prinsip jalan tengah menghindari dua cara yang ekstrim atau berlebihan, menghindari hasrat kesenangan indera dan mengikuti praktek menyiksa diri. Ibarat menarik sinar gitar
Nah, bila terlalu kencang akan putus. Tetapi memasang dan menarik terlalu kendor tidak akan bunyi apapun. Karena itulah dengan memasang yang sedang, menarik yang sedang-sedang, sinar gitang itu akan berbunyi indah. Demikian, hidup hendaklah jangan terlalu keras atau jangan terlalu lemah. Itulah moderasi beragama dalam agama Buddha. Kedamaian hendaknya dibangun dari dalam diri terlebih dahulu. Kemudian diterapkan keluar diri. Kedamaian diri muncul karena telah berkurangnya, bahkan lenyapnya kotoran pikiran saat itu. Seperti keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Saat batin dikuasai oleh pikiran kotor, maka berbagai bentuk perilaku buruk, bahkan bisa timbul kekerasan atau sikap yang tidak bijaksana, ekstrim, primordialisme, bahkan intoleransi akan tumbuh berkembang. Sang Buddha berpesan bahwa para bijaksana hendaknya terkendali dalam perbuatan, ucapan, dan pikirannya. Sesungguhnya mereka itu benar-benar dapat menguasai dirinya. Pada kesempatan lain, Guru Agung Sang Buddha juga menasihati kepada seorang bagaimana seseorang yang arif tidak berbuat jahat sekecil apapun demi kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Demikian pula, ia tidak menginginkan anak, kekayaan, pangkat, atau keberhasilan dengan cara yang tidak benar. Orang seperti itulah yang sebenarnya luhur, bijaksana, berbudi. Marilah kita bersama melaksanakan moderasi beragama dengan menerapkan cinta kasih dan kasih sayang disertai pemahaman agama yang berimbang agar supaya kotoran pikiran dapat dikurangi, bahkan dilenyapkan, sehingga terbangunlah kedamaian. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan beragama adalah menjauhi sikap intoleransi yang merusak sendi-sendi persaudaraan agar antar umat manusia maupun bangsa tidak tercerai-berai. Sesuai amanat Bapak Presiden Joko Widodo pada saat ritual penyatuan tanah dan air ke dalam kendi Nusantara yang dilakukan di IKN Nusantara. Penyatuan tanah dan air melambangkan kekuatan, kerukunan, persatuan, kesatuan tanah air untuk tetap menjadi bangsa yang kokoh dalam persaudaraan agar memiliki daya juang yang kuat untuk membangun peradaban baru demi kejayaan bangsa di masa yang akan datang.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi. Selamat Hari Tri Suci Waisak 2566 tahun 2022. Selamat saudara kita Muslim yang telah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Demikian juga saudara kita yang Kristiani akan merayakan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu.